Ini adalah laptop super ringan dari HP yang bisa dibilang adalah MacBook versi Windows. Bahkan di dalam beberapa hal, laptop ini mengalahkan MacBook. Yuk kita lihat laptop keren yang satu ini. Oke, ini adalah laptop paling ringan yang gua pegang di tahun 2024 dengan desain yang sangat modern. Nah, saking entengnya gua bisa pegang laptop ini pakai satu tangan. Dan ini nggak bikin pegel sama sekali. Beratnya bahkan nggak sampai 1 kg, cuman 980 gram. Tipis banget. Tapi meskipun ringan begini, speknya nggak main-main. Ini udah pakai Ryzen 7 7735U yang udah 8 core, 16 thread dengan fabrikasi 6 nanometer. Jadi meskipun tipis dan ringan, tapi cukup powerful. Buat dipakai kerja berat, cocok buat kalian profesional yang sering berpergian. Kayak misalnya video editor, developer apps, dan fotografer. Bahkan dibuat main game ini juga kuat karena udah dilengkapi dengan integrated graphic Radeon 680M. Untuk storage-nya dikasih gede banget. Ini udah pakai 1 TB NVMe dan udah cepet banget juga. Kalian bisa lihat sendiri speed-nya itu nyampe 3500 Mbps. Nah, meski laptop ini tipis, tapi ports atau koneksinya nggak dikurangin sama sekali. Sudah ada HDMI, 2 koneksi USB-A, kemudian 1 USB Type-C yang bisa untuk cas juga ya, terus port audio, dan terakhir port charging untuk ngecas. Nah, laptop ini juga udah dikasih charger bawaan 65 watt ya. Untuk ngecasnya itu cuman butuh waktu di bawah 2 jam doang. Jadi kira-kira 2 jam kurang sedikit itu sudah 100%. Lumayan cepet lah ya. Untuk baterainya klaim dari HP sih bisa sampai dengan 8 jam. Tapi dari tes gua ya, untuk kerjaan ringan kayak misalnya browsing, nonton YouTube, dan ketik-ketik, itu bisa tahan 5-6 jaman. Udah lumayan. Keyboardnya ini mirip banget sama keyboard di laptop-laptop HP lainnya. Letteringnya itu jelas, posisinya juga pas, feel ketiknya itu enak dan empuk juga. Gua pakai buat ketik-ketik lama, jelas. Ini nyaman banget. Dan sudah ada backlit LED-nya juga warna putih. Untuk trackpad-nya ini biasa banget sih, mirip kayak trackpad Windows pada umumnya ya. Dan agak kurang mantep feedback-nya kalau dipencet. Sebenarnya aman-aman aja sih kalau dipakai, tapi gue lebih prefer pakai mouse aja. Untuk speakernya udah pakai Bang & Olufsen, tapi kalau menurut gue sih oke aja ya. Masih banyak laptop lain yang speakernya lebih bagus. Nah, di laptop ini jujur gua kaget sih bisa dapet layar yang bagus banget meski setipis ini. Layarnya ini sudah di atas Full HD resolusinya, yaitu di 1200p. Ya lumayan lah, sedikit lebih tajam dari Full HD. Tentunya ini perlu diapresiasi. Untuk panelnya tentu udah IPS ya, jadi warna yang dihasilkan itu akurat dan vivid, udah 100% sRGB juga. Nah, karena udah 1200p tadi, gambar yang dihasilkan itu lebih tajam dan bagus buat konten kreator atau para editor. Nah, buat main game juga oke ya, meskipun cuma 60 Hz, tapi gambarnya ini udah enak dilihat di mata. Oh ya, by the way, HP punya softwarenya sendiri ya. Ini namanya HP Omen, tapi gua cek kegunaannya nggak terlalu banyak. Paling cuma untuk monitor hardware aja sama untuk cleaner aja. Menurut gua sih lebih bagus softwarenya dari Lenovo ya, yang Lenovo Vantage itu gunanya lebih banyak. Tapi ya gua harus apresiasi karena HP udah effort untuk ngasih software juga. Nah, sekarang kita bongkar dulu dan cek internalnya. Dari sini kita bisa lihat beberapa kekurangan yang ada di laptop ini. Karena bodinya itu tipis, jadi memorinya itu udah disolder. Jadi nggak bisa di-upgrade. Ini ya, di bagian sini kalian bisa lihat, ini adalah 4 modul memorinya. Jadi totalnya itu 16 GB LPDDR5. Sebenarnya 16 GB itu udah cukup sih untuk sekarang. Tapi takutnya 3 tahun ke depan mungkin aplikasi-aplikasi editing butuh sampai 32 GB. Nah, untuk M2 NVMe-nya aman banget ya. Ini bisa di-upgrade dan bisa diganti. Heatsink dan kipasnya bukan yang terbaik sih. Tapi ini performanya oke aja, mengingat ini adalah ultra thin laptop. Rata-rata suhu GPU-nya itu cuma sekitar 60 derajatan kalau main game. Nanti kalian bisa lihat sendiri di tesnya. Sekarang kita cek performanya. Di Cinebench R23 ini udah dapat skor yang cukup lumayan. Ya setara lah sama harganya. Anehnya yang lower model single core-nya sedikit lebih baik.
Tapi di multicore-nya jelas menang jauh. Karena ini udah 8 core 16 thread, cocok banget buat aplikasi render. Nah, gua udah coba tes untuk edit video di DaVinci Resolve. Untuk vertical video 1 menit dengan resolusi Full HD itu ngerendernya kira-kira makan waktu 1 menit. Nah, sebagai pembanding kalau di PC gua yang pakai Ryzen 5 3600 itu di 30 detik. Jadi masih oke banget lah mengingat ini laptop super ringan. Sebelum kita tes main game, gua juga udah tes integrated grafiknya di 3D Mark Firestrike. Ini dapat skor di 4798, yang berarti udah oke buat main game-game kekinian. Nah, gua sengaja nih tes gamingnya beberapa gamenya itu yang keluaran 2020 ke atas, supaya kalian ada gambaran gimana performanya untuk main game-game modern. Di Final Fantasy 7 Crisis Core ini, laptop ini bisa dapat 30-50 fps. Ya sangat playable banget. Lancar dan ini tuh di preset high full HD atau 1200p. Resolusi native dari laptop ini. Jadi kalau kalian mau fps yang lebih smooth lagi, monggo bisa di set ke medium atau ke low. Piece of cake. I'll make first in no time. Kemudian di game kekinian Lies of P, ini gambarnya bagus banget, luar biasa. Resolusi 1200p dengan preset low ini konstan ya, dapat fps 40 rata dengan sesekali naik sampai ke 50 lebih. Jadi kita bisa lihat ya kemampuan laptop ini untuk game yang gambarnya cakep kayak gini pun bisa lancar banget. Nah, di game GTA 5 ini game populer yang agak lama ya, jelas bisa dapat FPS yang bagus. Seharusnya ini bisa dapat 60 FPS, tapi ini gua kelupaan lock FPS-nya di 30. Cuman ya pastinya ya lancar banget di game ini. Terakhir di game Valorant. Valorant ini termasuk game FPS yang cukup ringan ya, dan CPU bound. Jadi tumpah-tumpah FPS-nya, tembus 100 lebih. Cuman kadang-kadang aja drop sampai 90-an, overall udah aman banget. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Well, nilai jual laptop ini yang luar biasa adalah desainnya. Selain ringan, desainnya modern banget, tipis juga, tapi sama sekali nggak mengurangi performanya. Jadi kalau kalian adalah profesional dengan mobilitas tinggi, ini adalah laptop yang cocok banget buat kalian. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian. Kalau kalian mau beli, linknya udah gua taruh di deskripsi, tentunya dari AMD Official. Dan gua udah pilihin yang cashback-nya paling banyak. Jangan lupa di like dan di subscribe. Div ini pamit dulu.